jenis diare pada kambing dan cara pengobatannya. Kita akan bercerita dari kambing teman saya ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aksara Agro & Farm akan bercerita tentang diare pada kambing atau domba ya, atau biasa kita sebut mencret. Itu nanti kita juga akan mengenalkan jenis diare. Ini juga bisa termasuk di sapi, teman-teman. Nah, jadi kalau kambing ini memang beberapa pekan kemarin sempat diare atau mencret. Lalu kita dapat informasi dari teman saya sebagai dokter hewan, dan kebetulan kambing yang mencret ini teman saya juga yang juga membantu saya dalam budidaya porang dan jahe di Aksara Agro & Farm. Jadi ini sepekan yang lalu kambing ini mencret. Nah, jadi kita harus mengenali dulu, teman-teman, diare itu untuk kambing, domba maupun sapi itu ada dua jenis, teman-teman. Ada yang karena infeksi atau ada juga yang karena non infeksi. Nah, jadi ada dua hal ya. Itu kita harus mengenali ciri-ciri dari kedua jenis diare tersebut, teman-teman. Nah, ciri-cirinya itu kalau yang karena infeksi itu biasanya baunya itu bau banget, teman-teman. Ciri yang kedua dari warna itu kalau nggak hitam atau hijau tua, dan yang kedua itu warna merah. Jadi warna yang hitam atau hijau tua itu sumbernya itu jadi ada pendarahan di bagian dalam organ kambing. Jadi pada saat sampai di belakang atau di bagian yang mengeluarkan kotoran itu sudah berubah menjadi gelap atau hitam. Nah, sedangkan kalau warnanya itu sudah merah, berarti pendarahannya itu di bagian belakang tubuh kambing, domba atau sapi. Jadi itu harus diwaspadai kalau kita menemukan ciri-ciri kotoran hewan seperti itu. Makanya sebagai peternak kita harus bisa rutin mengecek tekstur bentuk dari kotoran kambing yang berada di kandang kita masing-masing. Kalau kita hanya memberi makan tanpa rajin membersihkan kandang, membersihkan tubuh ternak kita, dan kita tidak ngecek bentuk tekstur kotoran ternak kita, ya kita kurang mengetahui apakah kambing itu diare atau tidak. Lalu untuk ciri yang non infeksi itu kotorannya itu relatif baunya itu tidak menyengat, alias masih bau makanan, teman-teman. Kemudian untuk warnanya itu masih normal, jadi masih masih hijau, masih normal, agak hitam biasa gitu, dan teksturnya tidak terlalu cair banget gitu, teman-teman. Nah, untuk demam itu memang untuk yang infeksi ini demamnya itu sangat tinggi. Jadi biasanya itu peternak cukup memegang dari telinga ternak masing-masing itu dingin atau tidak. Lalu kita bisa lihat ukur suhu dari tempat keluarnya kotoran itu, suhunya bisa kita ketahui. Itu untuk ciri-cirinya. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri diare atau mencretnya ternak kita itu karena infeksi atau tidak, nah itu sangat bermanfaat untuk menanganinya, teman-teman. Nah, sebelum kita berbicara tentang pengobatan atau cara penanganannya, kita harus tahu penyebabnya dulu. Nah, penyebabnya untuk diare yang infeksi itu biasanya jelas, itu karena virus, bakteri, atau bahkan ada pengalaman dari teman kami, itu karena kambingnya itu hasil dari kawin sedarah atau satu ayah, teman-teman. Nah, cuman itu belum, secara ilmiah itu saya belum tahu. Cuman itu dari cerita teman-teman saya, ada juga kambingnya dia itu yang karena kawin seayah, satu bapak satu darah, itu rawan infeksi rawan diare karena infeksi saat baik masih cempe maupun sudah dewasa. Nah, lalu untuk penyebab yang non infeksi itu bisa karena lingkungan. Jadi mungkin kandangnya tidak bersih, terlalu lembab, dia kurang mendapatkan sinar matahari baik pagi maupun sore, jadi kurang adanya asupan sinar matahari. Terus karena mungkin makanan ada yang salah, baik itu hijauan atau maupun pakan kering. Lalu kemudian karena lembab tadi, kondisi kandang yang di lantai atau di tanah itu becek,
Tapi makanya kalau dari kami menyarankan untuk keamanan memang kandang itu dibuat panggung. Ini teman kami juga membuat kandang itu panggung, meskipun lahannya itu lahan miring, tidak rata, tapi beliau bisa mengkondisikan kandangnya itu kandang panggung teman-teman. Jadi lantai kandangnya itu tidak becek. Nah, lalu bisa jadi karena hujan. Jadi karena hujan deras, kemudian atap tidak ada yang bocor, ada angin, ada disertai angin juga, bisa jadi air hujan itu masuk ke dalam kandang sehingga menjadikan kandang itu relatif agak becek. Nanti itu juga menyebabkan potensi diare. Kalau yang lain penyebab diare yang non infeksi itu bisa juga karena masuk angin. Nah, biasanya kalau sudah tidak mau makan, yaitu dan warna ciri-ciri diarenya itu dari warna maupun baik itu masih mencirikan non infeksi, yaitu pantas kita curigai sebagai karena masuk angin. Nah, dari situ kita akan menceritakan untuk pengobatannya teman-teman. Pengobatan untuk yang itu ya, yang infeksi ya, karena itu yang paling parah, itu tidak ada jalan lain kecuali menghubungi dokter ya, menghubungi dokter atau mantri agar penanganannya langsung lebih serius atau intens. Jadi untuk diare karena infeksi tidak ada kata lain selain langsung penanganan secara dokter atau mantri. Nah, ini cempe ini ya, Nah, ini anak cempe dari yang itu teman-teman. Jadi seperti ini, kalau memang ada yang diare, memang sebaiknya dikarantina atau dipisah dulu dengan ternak yang lain, karena nanti kotorannya biar tidak, kotoran yang lagi sakit itu tidak campur atau menular ke anaknya atau ke kambing yang tetangganya. Tapi kondisi sekarang sudah sehat teman-teman. Nah, lalu untuk pengobatan yang non infeksi itu, berhubung kami ini di desa, jadi kami ada beberapa cara tradisional yang ingin kami ceritakan ke teman-teman. Nah, yang pertama itu, ini cukup semuanya ini serba gratis teman-teman. Dan aplikasikan semua cara yang akan kami sampaikan ini minimal 3 hari ya teman-teman, jangan cuma 1 kali tok. Nah, yang pertama itu teman-teman silahkan memberi pakan ke kambing, domba atau sapi itu dengan daun jambu tua teman-teman. Nah, lalu yang kedua dengan daun nangka tua teman-teman. Nah, setelah itu yang ketiga teman-teman juga bisa memberikan nasi bakar. Jadi nasi bakar itu selain jadi menu kuliner andalan sekarang, salah satu kuliner andalan yaitu nasi bakar, teman-teman juga bisa membuat nasi bakar yang dicampur dengan garam, lalu dibungkus dengan daun pisang, lalu dibakar teman-teman. Nah, setelah dibakar, lalu berikan ke kambing. Jika kambing itu mau makan sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau kambing itu tidak mau makan, ya kita terpaksa harus menyuapi. Artinya nasi bakar itu harus masuk semuanya ke kambing teman-teman. Itu diberikan, kembali lagi saya ulangi, rutin minimal selama 3 hari. Nah, dari situ kita harus monitor tekstur atau bentuk dari kotoran kambing atau sapi itu apakah sudah normal kembali atau belum. Biasanya pengalaman dari mbah-mbah, pakde atau peternak senior di desa kami itu dalam waktu 1-2 hari itu biasanya sudah normal lagi, asalkan penanganannya serius. Artinya ya nggak cuma sedikit pemberiannya gitu teman-teman. Nah, jadi penentuan nanti kita selesai tidak memberikan lagi asupan daun jambu tua maupun daun nangka tua atau nasi bakar yang dicampur garam tadi, itu kategori sehat normal kembali jika kondisi tekstur sudah normal bentuk maupun kekerasannya. Jadi mau nggak mau sebagai peternak mau memegang remas-remas kotorannya itu kekerasannya sudah normal atau belum. Kalau secara visual itu misalkan jatuh di lantai, itu kalau sudah bentukannya butir-butiran dan terpisah ya, antar butiran kotorannya itu terpisah, itu sudah bagus teman-teman. Tapi kalau bentuk kotorannya, butirannya itu masih gumpel menggabung dengan dari beberapa butiran, bahkan ada bekas terinjak, itu artinya kurang bagus teman-teman. Nah, yang di ujung sana kan itu sudah relatif bagus teman-teman untuk bentuk butiran kotorannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kami membagi pengalaman dari teman kami ini
tidak hanya dari cara pengobatan diare, tapi kami menceritakan dahulu jenis diare itu apa saja, ada infeksi dan non-infeksi, cara mengenalinya dari dua jenis diare itu seperti apa, karena sangat berhubungan dengan cara kita menanganinya. Semoga dari kami berbagi pengalaman ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bahkan sudah subscribe YouTube kami Aksara Agro and Farm. Bagi yang belum, silahkan untuk melihat di dalam playlist ternak kambing Aksara Agro and Farm. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.